Kan kebermanfaatan dia kepada alam yang dia bisa lakukan hari ini kan, Iya. gitu loh. Dia bisa berbuat untuk hari ini, dia bisa mengerjakan hari ini, kamu bisa merasakan hari ini, bukan masa depan dan bukan masa belakang. Ya benar itu. Jadi ketika dikatakan orang-orang yang menyanyikan hidupnya adalah orang-orang yang dia tidak merasakan hidup pada saat sekarang. Kan begitu banyak dia melupakan nikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Ada orang yang menempuh dengan jalan meditasi, jalan menempuh dengan berbagai macam cara-cara tingkatan spiritual macam-macam. Sebenarnya cuma satu. Kan arti meditasi kan Menarik kesadaran pada saat ini. media atau media meditasi media, dia sebagai media, sebagai dia menyiapkan sebagai wadah gitu loh, wadah. Tahu orang yang hidupnya meditatif, orang yang telah menyiapkan hidupnya sebagai wadah sebagai alat, bisa nggak dipakai? Bisa nggak dipakai hidupmu itu loh. Kalau kamu hidupmu di masa depan, dia akan bisa dipakai. Kamu dipakai pada masa sekarang, kan gitu. Iya. Media gitu loh. Meditasi media. Kamu siapkan wadahmu, kamu siapkan hidupmu pada hari ini, kebermanfaatan dan keberlangsungan hidupmu pada hari ini. Rasakan hidupmu pada hari ini. Saat ini maksudnya. Terus saat Bam ketika dia entah dia meditasi, entah dia zikir, entah dia saat sholat, itu latihan pembentukan jiwa supaya setiap waktu manusia bisa merasakan momen-momen sepanjang hari. Dia terus hadir, dia menikmati hidupnya, merasakan hidupnya, dan memberikan kebermanfaatan bagi alam sekitar. Tapi aku sebenarnya ada satu pertanyaan kayak gini terkait itu kan. Memang beberapa penelitian itu kan menyebutkan, ada yang bilang kalau secara bawah sadar itu dominasi dalam satu hari itu dia 87%. Yang 13% itu dia melakukan hidupnya, menjalani hidupnya dalam keadaan sadar. Ada yang bilang juga 92%, ada yang 8%, ya sekitar angka-angka itulah. Pertanyaannya, artinya memang kan desain dari Tuhan semesta alam itu memang mendesain pikiran manusia itu untuk didominasi pikiran bawah sadar. Nah, sadarnya cuma 10% kayak gitu loh. Itu desain awalnya. Apa sih sebenarnya dibalik itu pelajaran yang bisa kita ambil gitu? Apa memang itu yang dikehendaki Tuhan, atau memang kita punya PR panjang untuk menambah atau meningkatkan yang tadinya cuma 8% jadi 10%, jadi 15-20%, dan mengurangi dominasi kerja bawah sadar itu? Atau memang kita harus merelakan sebagian hidup kita untuk melakukan aktivitas secara bawah sadar? Ada hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, yang tidak menjadi prioritas, kayak misalkan mandi, rutinitas yang mungkin tidak berhubungan dengan intelektual, tidak berhubungan dengan hal-hal besar kayak gitu loh. Apakah memang harus seperti itu desainnya, sistem cara kerjanya, atau memang kita dikasih bekal cuma 10% itu supaya kita itu tahu membedakan setiap orang itu mana yang dia itu berteguh diri untuk ayo meningkatkan kesadaran, atau dia cukup stuck di level kesadaran itu, memperlebar ruang kesadarannya gitu loh maksudku. Selama ini kan sadar, tidak sadar mengendalikan sadar. Ketika sadar mendominasi, ya kan, sehingga sadar ya sekian persen tadi yang kamu katakan. Kenapa gak dibalik? Yang sadar mengendalikan yang tidak sadar. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi kan capek, boros energi. Ya kan, kalau boros energi. Nggak, maksudnya gini,
kan gini loh, hidup kita kan ada yang skala prioritas dan tidak prioritas. Gini loh, ya paham, ya kan? Ketika manusia dalam hidupnya, tadi saya katakan, ketika dia tidak hadir pada saat momen-momen ketika dia ada, ya maka semua yang tidak sadar, yang bawah sadar akan mengendalikan yang sadar. Iya, Begitu. betul. Nah, kenapa nggak dibalik ketika dia hadir setiap saat, momentum 24 jam? Andai kata dia hanya 50% saja dia hadir, itu sudah sangat bagus. Itu tinggi banget 50%. Tinggi Dia terus banget menikmati, ya kan? Menikmati saat misal dia makan, menikmati, itu kan? Saat dia berjalan, saat dia merasakan lah ya, dia nyiram tanaman, dia benar-benar menikmati, ya kan? Berkomunikasi, menikmati dengan tanaman. Saat dia semua aktivitas dinikmati, dirasakan, dia hadir dan seterusnya begitu. Maka sejatinya yang sadar akan mengendalikan yang tidak sadar. Contoh konkretnya begini, kamu bernafas kan tidak sadar, terus kamu sadar, Jadi otomatis manual. ya kan? Dan kenapa orang meditasi itu sebenarnya itu orang yang apa ya, yang dia olah itu nafas dia, Iya, betul. dia berlatih. Karena nafas berjembatan untuk menghubungkan antara yang sadar nggak sadar, antara fisik dengan batin dia, ada jembatan menghubung di situ. Nah, itu kan dia bernafas, dia merasakan dan dia mengendalikan semuanya. Emosi dikendalikan, pikiran didudukkan, tenang. Semua hal-hal yang sifatnya batin dia kendalikan. Dia kuasai Ya, dengan sadar itu. kendalikan. Ya kan? Tapi ketika nafasnya jadi nggak sadar, maka otomatis akan berkebalikan. Dia akan dikuasai oleh sesuatu yang sifatnya kebiasaan, yang dari bawah sadar, emosi apapun ya bentuknya, pikiran yang tanpa dia mampu kontrol sepenuhnya. Bisa kan sadar mengenai yang tidak sadar. Cara melakukannya dengan napas. Terus bagaimana? Apakah kesadaran kita harus napas enggak? Itu kan saran latihan saja. Maka orang itu sembahyang, orang meditasi, orang menempa spiritual, akan itu sebagai bentuk latihan jiwa. Supaya Pak dia terapkan dalam kehidupan keseharian. Begitu loh. Jadi nanti dia lebih peka gitu ya. Lebih orangnya. peka, ya kan? Lebih aware, Lebih lebih apa ya? menghargai. Lebih kasih sayang, lebih banyak hadir gitu kali ya. banyak hadir. Dia tahu mana yang harus dia perbaiki, dia tahu mana yang harus dia sepenuhnya dia akan hadir dalam momentum-momentum apa yang dia lakukan. Kan intinya ke sana. Dampaknya adalah hidup yang produktif, hidup yang itu yang diajarkan oleh ilmu ini kan begitu, hidup yang senantiasa produktif terus meningkat. Nah, orang yang terpenjara, terbelenggu dengan kehidupan masa depan dan masa lampau, dia nggak akan produktif. Iya betul. Yang Dia ada menyia-nyiakan waktu. Dia melakukan pekerjaan hanya formalitas, hanya sekedarnya, dia tidak hadir, tidak sepenuhnya, maka semua kan nggak akan menghasilkan apa-apa. Itu beda. Nah, cuman di sini, oke, aku ada jadi keinget ada satu pertanyaan gitu, bahwa ada fungsi dari mana perencanaan gitu, ada fungsi dari mana kita itu evaluasi. Berarti evaluasi kan berarti menarik kita untuk kembali ke belakang, perencanaan berarti kan menarik kita ke depan, kan begitu. Nah, itu gimana penerapan porsinya? Ya, betul, memang hidup kan harus ada evaluasi. Dia harus meningkat terus dong, meningkat. Ya kan? Evaluasi dan perencanaan. Ini bukan masalah ketakutan dan kesedihan, bukan. Tapi dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan. Ya, untuk porsinya gimana? Atau batasannya gimana? Seberapa yang kita tidak terjebak dalam terus-menerus melakukan di ruang evaluasi dalam rangka dia dan perencanaan seharian. Kan dia ketika dia merencanakan sesuatu, dia sudah menyusun time planning dong. Timeline dong. Kan begitu kan. Tahap ini berproses secara konkret gitu ya, tahap demi tahap sampai menuju ke sesuatu yang dia Oke. Ya, dia melaksanakan itu dengan sepenuh hati gitu loh, tidak setengah-setengah.
Jadi ketika udah merencanakan, udah membuat rencana, udah membuat evaluasi, perbaikan dan rencana ke depan seperti itu, maka dia melakukan, nah proses melakukan itulah dia hadir terus. Gitu. Artinya sifatnya dia mungkin cuman dolan sebentar gitu ya ke masa lalu untuk evaluasi itu, kalau udah balik lagi ke sini, atau dia nanti untuk perencanaan dia, berarti dia kan hadir di masa depan. Setiap ada proses, itulah dikatakan dia menikmati hari-hari itu, menikmati momen-momen itu. Ya kan? Sebelum dia berproses, ini nggak bisa dong berproses tanpa tujuan kan gitu. Iya, iya. Ini nggak bisa berproses tanpa ada evaluasi apapun. Ya kan dia harus ada perbaikan hidupnya. Tanpa tujuan tetapkan dia nggak bisa berproses. Orang gundu nggak bisa. Maka dia tetapkan tujuan saya ke sana. Ya kan, dengan tahapan begini. Maka dia membuat proses itu. Maka dia setiap ada proses. Iya, bukan setiap ada hasil Dan ya. tidak terburu-buru. Iya. Tidak terburu-buru. Kayak Ya kalau ciri-cirinya hadir tuh emang nggak terburu-buru sih, nggak panik. Kayak ulat menjadi kupu-kupu. Kan prosesnya lambat. Ulat tidak akan mengejar dia jadi kupu-kupu. Ya kan, meskipun dia dihina, kemudian menjijikkan, lama waktunya, momentumnya sangat lama. Tapi dia yakin kok dia akan suatu saat dia akan berubah, bermetamorfosis kan gitu. Dan tidak hanya berubah bentuk, tapi dia akan menjadi satu versi terbaik dari selama hidupnya. Maka dia meskipun lama prosesnya, dia sendiri berproses, dia menikmati proses itu. Kecuali ulat yang udah dipatok sama burung ya, dia nggak jadi kupu-kupu. Meskipun dia dalam proses itu, ada faktor-faktor yang membuat dia harus segera untuk berubah jadi kupu-kupu. Kenapa? Semua makhluk akan manusia kan itu pada menjijikkan, bentuknya kayak begitu. Semua orang pasti nggak mau untuk melihat dia, apalagi geli, gatal, menjijikkan dan seterusnya itu. Dengan kan faktor-faktor yang membuat wah aku segera harus menjadi ini. Enggak mau. Enggak dia. Meskipun dia diberikan stigma seperti itu, dia tetap setiap proses. Dia menikmati prosesnya. Kan begitu, ulat begitu. Sampai dia menjadi kupu-kupu beneran nanti. Nah kalau dia mengikuti faktor-faktor lain yang membuat dia, kamu harus cepat, kamu harus berubah. Itu faktor luar ya. Ini nggak jadi dong nanti dong, karena dia kan terburu-buru. Nah itu artinya adalah memang ada tujuannya, ada satu waktu di mana dia harus berubah. Dia membuat tujuan, membuat tahapan-tahapan begitu. Tapi dia nggak akan melompat demi mencapai tujuan atau Demi menyenangkan orang lain dan seterusnya. Tapi dia setia pada proses, dia menikmati prosesnya. Ini proses saya, ini jalan yang aku lalui, saya nikmati, saya bikin. Nah itulah. Berarti kalau setiap ada proses itu sebenarnya lahir dari dalam diri ya sebenarnya. Iya, itu alamiah. Setiap ada proses itu lahir dari dalam diri, bukan karena dari tarikan dari luar gitu. Kalau tarikan dari luar ya sifatnya kan sementara ya, kemasan luar aja, permukaan kayak gitu. Dan itu tidak ada kepuasan batiniah ya, spiritual, kalau segala sesuatu kita lakukan hanya untuk memenuhi ekspektasi dari pihak luar kan kayak gitu. Hidup yang bermeditasi, hidup yang dia menyiapkan sebagai wadah yang mempunyai fungsi, alat yang punya fungsi. Nah, ketika seseorang hidupnya terpenjara dengan kehidupan masa depan dan masa lampau, maka dia nggak berfungsi hidupnya. Dalam hari ini nggak berfungsi, ya kan? Maka dia tak ubahnya seperti patung, sebagai berhala, nggak ada fungsinya. Orang-orang yang membuat hidupnya menjadi patung. Jadi enggak, kalau patung gimana sih? Berhala gimana? Kan nggak ada fungsinya. Nggak ada yang bisa dia nggak bergerak, dia nggak hidup, nggak ada manfaatnya, nggak ada sesuatu yang bisa dipakai dalam hidupnya. Contoh misalnya meskipun orang kaya, super kaya, apa dia menikmati hidupnya? Enggak. Ya kalau nggak tahu kesadaran ini ya nggak bisa. Takut ini orang hasil korupsi, ya kan, dia punya banyak hutang, dia begini nggak akan menikmati hidupnya, nggak akan memberikan yang terbaik ya kan dalam besaran hidupnya. Dia nggak menyiapkan sebagai wadah. Ya kan, tapi orang miskin. Sesuatu yang sebenarnya ironi ya, kayak
dia berlimpah uang, berlimpah kesenangan gitu, tapi ternyata tidak menjamin hidup yang tenang, yang damai. Ya sesuatu yang kayak ironis sekali, yang dimana ketika orang miskin itu malah justru mengejar keberlimpahan apa dan sebagainya. Kayaknya kalau kaya kayaknya enak. Oh ternyata belum tentu juga gitu. Kalau udah punya banyak uang tuh belum tentu menjamin hidup yang damai sejahtera kayak gitu. Iya, hidupmu dipakai gitu loh, dipakai, ya kan, dipakai oleh alam semesta sebagai wadah. Maka hidupmu harus bermanfaat untuk diri kamu, untuk alam, untuk siapa yang berinteraksi dengan kamu. Ya kan, ketika kamu lagi berinteraksi dengan tumbuhan, kamu ada nggak manfaatnya? Kamu berinteraksi dengan kucing, ada nggak kamu manfaatnya dengan kucing itu? Kamu berinteraksi dengan anakmu, ada nggak manfaatnya? Interaksi dengan diri kamu sendiri, ada nggak manfaatnya? Maka dia hadir terus. Setiap dia ada di tempat apapun, dia hadir, menikmati, merasakan, memberikan bermanfaatan. Itu maksudnya hidupnya jadi media gitu loh. Meditasi itu begitu, Enggak yang diem aja gitu ya. enggak ngapa dia menempa spiritual tinggi-tinggi, ngapa dia sembahnya, ngapa meditasi macam-macam. Toh hidupnya cuma magrok terus, hidupnya cuma hanya merangkai kata-kata, hidupnya hanya sesuatu sifatnya ya. Maka ketika dia intinya gini, interaksi dia interaksi yang memberikan manfaat. Termasuk interaksi dengan diri sendiri loh ya. Maka dia hadir. Kamu setuju nggak sih kalau kan ada yang pandangan kayak gini, bahwasanya setiap orang itu kalau belum bisa dirinya kalau bisa belum penuh gitu, kayak misalnya kita punya tangki cinta. Kalau tangki cinta kita belum penuh, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi. Yang keluar dari kita itu bukan cinta, karena memang kita masih kosong. Jadi kalau yang keluar itu adalah kebencian, narasi-narasi negatif, hal-hal yang sifatnya iri, dengki, atau mungkin keluhan dan lain sebagainya, itu berarti menunjukkan bahwa memang kita tuh masih kosong dan kita nggak akan bisa mengaliri orang lain kalau kita sendiri nggak berisi gitu loh. Jadi poin sebenarnya mengisi diri kan, kemampuan mengisi diri gitu kan. Itu yang ditempuh secara spiritual kan, sebenarnya itu tujuan goalsnya. Supaya yang keluar dari kita itu adalah cinta kasih, berkat kayak gitu. Betul, itu harus ada jembatan. Maka langkah pertama adalah self love. Ya kan? Dia harus mencintai dirinya dengan sejujur-jujurnya. Iya. Sepenuhnya. Oh iya, sejujurnya, iya betul. Banyak orang yang tidak mencintai dirinya dengan sejujur-jujurnya. Kadang ketika orang dalam termenung, mengheningkan apapun bentuknya, itu bukan dalam rangka dia untuk menjustice eksternal, justru dia memberikan sebuah dampak yang buruk bagi dirinya. Aku begini, aku kurang begini, aku begitu dan seterusnya. Sesuatu yang sifatnya dia membuat dirinya itu tidak berguna. Banyak yang begitu. Insecure. Entah insecure, entah apa, membuat dirinya terbelenggu, terpenjara dan seterusnya. Ya balik lagi berarti ya, overthinking sama penyesalan itu yang sebenarnya menghambat potensi. Maka ketika dia tidak mencintai dirinya, maka dia pun akan sama memperlakukan orang lain, karena prinsipnya hukum begitu. Orang memperlakukan diri sendiri itu cerminan nanti. Orang memperlakukan orang cerminan bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri gitu ya. Dia bagaimana dia merawat tubuhnya, merawat dirinya, ya kan, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian manajemen hidupnya, kemudian apalagi sesuatu sifatnya dia membuat dirinya berdaya hidup yang baik atau enggak, nanti akan dampaknya keluar ke lingkungan, ke alam, ke sosial, ke anak-anaknya, ke semuanya gitu. Makanya diperbaiki dirinya kan. Gitu. Orang-orang yang amburadul hidupnya, dia nggak bisa jadi pemimpin kan. Nggak bisa, mimpin diri sendiri nggak bisa kok. Nggak bisa masa mimpin orang lain. Nggak bisa ngasih manfaat pada yang lain kan begitu. Ya, Nah hari ini yang paling banyak bermasalah adalah orang tidak mencintai dirinya sendiri, tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya adalah dia harus menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang seutuhnya, utuh, bener-bener utuh gitu loh. Nah terus batasan antara self love dengan selfish itu gimana? Selfish itu artinya dia
berpusat pada diri sendiri, lebih ke arah egois gitu, jadi kayak nggak peduli sama orang lain, jadi yang penting aku kayak gitu. Batasan self love yang sehat Kalau- itu kalau seperti apa? selfish ya, Selfish. nah itu bukan mencintai diri sendiri kan gitu. Itu bukan mencintai, itu egois. Orang egois, orang serakah itu kan merusak dirinya kan gitu. Kan gini, batasannya ada orang yang mencintai dirinya itu orang yang penuh dengan maaf, orang yang memaafkan Orang yang memaafkan. dirinya, ya kan, memaafkan orang lain, memaafkan. Jadi batas dia mampu menjadi pribadi yang penuh dengan maaf, kasih dan sayang, maaf dan kasih sayang. Itu batasannya. Artinya yang keluar dari dia itu juga cinta gitu kan. Jadi kalau jatuhnya kayak tadi selfish itu kan berarti yang keluar dari dia adalah keegoisan, keserakahan. Berarti kan itu bukan Bahkan dendam misalnya, Iya, ini dendam. aku harus ambil semuanya nih, aku kemarin nggak dapet nih ya, ini harus aku ambil semuanya nih, aku masa aku nggak dapet apa-apa nih. Nah itu kan kayak semacam sebuah dendam kan, dia nggak dapat bagian jatah yang kemarin, ini untuk aku semua. Batasnya ketika dia mampu memaafkan. Maka dikatakan di kitab ini pasti ya, di kitab Markus 13 Markus 24 nanti aku buka lagi begini. Syaratnya orang-orang yang akan hidupnya keberlimpahan, orang-orang yang dalam doa dia, dalam permintaan dia itu akan pasti terpenuhi, bahkan dia sudah merasakan, dia sudah mendapatkan itu meskipun hanya sekedar sugesti ya. Orang yang berdoa itu orang yang bukan meminta tapi merasakan hadirnya momentum itu pada hidupnya, dan itu terwujud dengan keyakinan. Syaratnya satu, di ayat setelahnya ada, dia harus memaafkan semua yang terkait dengan perasaannya. Maafkan orang lain, maafkan diri kamu sendiri, maafkan keluargamu, maafkan siapa, maafkan semua makhluk yang ada. Baru kamu bisa ke situ. Ya, Jadi yang berarti- mengganjal manusia atas doa yang akan dia pancarkan atau permintaan dari alam semesta satu, ya kan? Dia nggak menjadi pribadi yang kasih tadi. Iya. Ada di ayat. Ya berarti kan memaafkan tuh artinya kan menerima ya. Menerima. Menerima. Memaafkan. Iya. Batasannya di batasannya. Self love itu. Dia jadi pribadi yang penuh dengan maaf dan cinta, kasih sayang. Jadi bukan selfish yang egois, enggak. Maka tujuan meditasi seperti itu. Kadang orang ketika dia melihat hidupnya semakin terperosok, menderita seterusnya, bahkan dia akan terlibat dalam sebuah hukum apa ya, sebab akibat, ya kan? Iya. Sebab akibat artinya ini yang menyebabkan aku begini, ya kan? Nanti aku akan begini. Nah begitu akhirnya dia memunculkan sebuah dendam, memunculkan sebuah, ya kan, efek-efek yang tidak positif. Jadi sebenarnya itu kalau ketika kita merasakan bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta, itu kan sebenarnya kan mungkin secara kasat mata material dari apa yang kita minta itu mungkin belum terjadi gitu, tapi secara emosional rasa kita sudah merasakan itu. Berarti ini kan tentang rasa syukur ya sebenarnya kan, rasa kehadiran dalam syukur, hadir dalam rasa syukur. Gimana sih kayak gitu? Jadi kita udah narik emosi dan di rasa itu, rasa dimana kita menerima keberkahan itu tuh udah kita tarik sekarang saat ini, sekalipun secara fisik materialnya itu belum terjadi kayak gitu. Manusia hidup di alam seperti manusia nggak hidup di alam. Kenapa dia nggak bersyukur? Karena itu dia nggak merasakan. Ini satu kesempitan yang dialami. Padahal itu luas banget. Dia bisa menikmati gerak kesana kesini tanpa batas. Itu sudah semua ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ibaratnya begini, kamu tanya pada ikan,
ikan yang di samudra gitu. Tanya sama dia. Tuh, harus ke samudra dulu ya. Di kolam apa ya? Kolam Tanya ikan. sama samudra, tanya sama ikan. Kamu hidup di mana? Samudra. Dia nggak tahu samudra ada di mana. Coba bayangkan, ikan yang di samudra, dia nggak ngerti samudra ada di mana. Padahal dia di situ, dia gerak bebas kemana-mana. Dia bisa menikmati semua yang ada di situ tanpa batas, gerak bebas di sana, tapi nggak ngerti samudra di mana. Sama kayak manusia, ketika hidupnya di surga, saya katakan itu surga, meskipun neraka. Surga artinya semua diberikan, Iya. kamu bisa menikmati loh. Ini surga neraka tuh di dunia. Kamu bisa menikmati. Di dunia ada Ya surga, kan, di dunia ada. oksigen. Kamu nandur tumbuh. Ada nggak ada hukum kamu nandur tomat nggak tumbuh? Kamu bisa makan nggak? Bisa. Beli nggak? Enggak, itu loh. Bumi yang menumbuhkan buat kamu. Kamu bisa memberdayakan segala sesuatu. Ya kan? Kamu bisa minum air, ya kan? Tanpa bayar. Semua ada di situ. Artinya, tapi manusia nggak sadar dia ada di alam semesta yang sebegitu luar biasanya. Ya karena sibuk sama pikirannya. Nah, itulah sebagai satu syarat manusia harus bersyukur. Di situ. Sama kayak ikan, dia nggak ngerti samudra ada di mana. Padahal selama ini dia menikmati hidupnya di sana. Tempat keberlimpahan ada di sana. Tapi ngerti di mana samudra. Kecuali ketika ikan Dan dia mintanya hidup di samudra. enggak. Iya kan gitu. Dia baru tahu ikan ini kan ya, ini samudra ya. Ketika dikeluarkan, dia baru bisa melihat, oh itu samudra. Padahal selama ini dia hidup di situ. Selama ada di situ dia nggak ngerti. Ternyata itulah samudra. Jadi manusia tipis sekali batasnya ya. Batasnya adalah kesadaran ya. Apakah manusia harus Batasnya dikeluarkan adalah kesadaran. dulu dari awal. Baru dia bisa melihat betapa indahnya alam, Betapa nikmatnya bernafas. betapa nikmatnya bernafas, betapa indahnya alam, betapa suburnya bumi, betapa dahsyatnya nikmat semesta alam. Iya. Baru dia bisa sadar ketika di luar sini. Kan kayak ikan begitu. Ya kan? Nah itu cuman dari itu saja manusia nggak ada alasan lain tuh nggak bersyukur. Itu saja tuh. Mau miskin kayak mau kaya kan alam nggak pandang bulu. Masa orang kaya ketika nandur benih bisa tumbuh, orang miskin nggak